Jibril ini kalau cerdas ya biasa, dia belajar kok tiap hari. Semua orang cerdas itu normal kalau dia belajar. Tapi yang tidak normal adalah orang yang tidak pernah belajar tapi kok cerdas. Mengerti tentang apa yang belum dibahas orang lain. Kenapa dia bisa bicara bahwa matahari berputar pada garis edar? Itu nggak mungkin kalau nggak dipelajari. Nabi Muhammad tidak pernah uji saintifik, nggak pernah baca buku, nggak pernah belajar sama siapa-siapa. Tiba-tiba dengan beraninya beliau pada saat itu, kondisi psikologis harusnya beliau tertekan karena beliau mengaku Rasul itu orang banyak menolak. Berani-beraninya beliau mengucapkan dalam surah Yasin bahwa matahari beredar pada porosnya atau pada sumbunya. Ini nggak mungkin dilakukan oleh orang. Kepercayaan diri dari mana beliau dapatkan itu? Atau begini, ketika beliau mengatakan di dalam rahim wanita itu cabang bayi itu disebut dengan halakoh. Kenapa dia nggak sebutkan jadi seperti keju seperti di kitab kamu? Tiba-tiba bicara sesuatu yang dia tidak pernah lihat kecuali dia bedah sendiri. Maka ini mustahil datang dari manusia biasa. Pasti pengetahuan dari yang pemilik rahim tersebut. Begitu juga dengan tentang apapun yang ada di alam semesta. Ketika dia menceritakan bagaimana ada planet yang mengetuk, ternyata ribuan tahun kemudian dibuktikan ada planet yang ketika dia beraktivitas membentuk suara ketukan pintu. Apa dia pernah terbang ke langit untuk menyelidiki ini? No. Kemudian ketika dia bicara, dia tidak pernah jalan-jalan ke laut. Tiba-tiba dia bicara tentang ada air yang tidak bersatu. Dibuktikan kemudian ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Unriva dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen di Rombang Fandi Ahmad. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Sementara hidupnya Nabi Muhammad mulai dari dia kecil itu terdokumentasi baik riwayat yang sahih atau yang valid atau yang kredibel atau riwayat-riwayat yang masih dipertanyakan. Silahkan kumpulkan semuanya dari penjuru bumi manapun, baik pernyataan pembenci, pernyataan orang yang mengikutinya. Ada satu narasi saja beliau pernah terbukti berdusta. Silakan saya tunggu. Itu kenapa Nabi Muhammad itu dikatakan Nabi, dia memiliki sifat sidik.
berkata benar, maka tunjukkan beliau pernah berdusta. Yang kedua, beliau memiliki sifat wajib amanah. Apa arti amanah dalam bahasa Arab? Terpercaya. Artinya ketika diberi tanggung jawab, dia tidak lari, tidak ingkar, ya, tidak membuat orang lain terzolimi. Maka sepanjang narasi tentang Nabi Muhammad, kamu baca sirah nabawi, kamu baca hadis-hadis sahih dan dhaif dan maudhu, kamu baca Al-Quran, silahkan cari, buktikan, saya kasih waktu kamu membuktikan Nabi Muhammad pernah tidak amanah. Yang ketiga, Nabi Muhammad selain orang yang amanah dan sidik, dia juga fatonah. Apa arti fatonah? Fatonah artinya cerdas. Bagaimana mungkin orang cerdas itu adalah kemampuan akal yang bisa menyelesaikan masalah dengan pikiran. Maka tolong tunjuk bahwa ketika Nabi saya memberikan sebuah instruksi kepada kaumnya, ya, tapi justru itu menghancurkan kaumnya. Nah, Nabi saya itu bukan orang yang belajar. Kalau kamu belajar pintar itu biasa. Itu kemampuan. Bang Jibril ini kalau cerdas ya biasa, dia belajar kok tiap hari. Semua orang cerdas itu normal kalau dia belajar. Tapi yang tidak normal adalah orang yang tidak pernah belajar tapi kok cerdas. Mengerti tentang apa yang belum dibahas orang lain. Kenapa dia bisa bicara bahwa matahari berputar pada garis edar? Itu nggak mungkin kalau nggak dipelajari. Ilmuwan mulai dari Kopernikus, mulai dari si Galileo sampai ke siapa namanya tuh yang punya gravitasi itu Isaac Newton, itu belajar dulu kepada scholar sebelumnya, dikaji, kemudian diuji, dilakukan pengujian, tes, baru menjadi sebuah hukum. Nabi Muhammad tidak pernah uji saintifik, nggak pernah baca buku, nggak pernah belajar sama siapa-siapa. Tiba-tiba dengan beraninya beliau pada saat itu, kondisi psikologis harusnya beliau tertekan karena beliau mengaku Rasul, itu orang banyak menolak. Berani-beraninya beliau mengucapkan dalam surah Yasin bahwa matahari beredar pada porosnya atau pada sumbunya. Ini nggak mungkin dilakukan oleh orang. Kepercayaan diri dari mana beliau dapatkan itu? Atau begini, ketika beliau mengatakan di dalam rahim wanita itu, cabang bayi itu disebut dengan halakoh. Kenapa dia nggak sebutkan dia seperti keju seperti di kitab kamu? Kenapa nggak katakan seperti keju? Karena ternyata setelah ada mesin USG, diketahui halakoh itu artinya maknanya seperti lintah. Maka ternyata zigot itu menempel, menghisap darah, dan berbentuk sama persis seperti lintah. Bagaimana mungkin orang awam, tidak ngerti medis, tiba-tiba bicara sesuatu yang dia tidak pernah lihat kecuali dia bedah sendiri? Maka ini mustahil datang dari manusia biasa. Pasti pengetahuan dari yang pemilik rahim tersebut. Begitu juga dengan tentang apapun yang ada di alam semesta. Ketika dia menceritakan bagaimana ada planet yang mengetuk, ternyata ribuan tahun kemudian dibuktikan ada planet yang ketika dia beraktivitas membentuk suara ketukan pintu. Apa dia pernah terbang ke langit untuk menyelidiki ini? No. Kemudian ketika dia bicara, dia tidak pernah jalan-jalan ke laut. Tiba-tiba dia bicara tentang ada air yang tidak bersatu. Dibuktikan kemudian ditemukan ada di mana saat air satu dengan air lain tidak bercampur. Dia tidak pernah jalan-jalan ke pantai. Bagaimana dia bisa menggambarkan ketika kita berdiri di sebuah pantai, kita seolah-olah melihat matahari tenggelam dalam lumpur. Itu visual yang kita dapatkan kalau kita berada di pantai. Bagaimana mungkin orang ini menceritakan pandangan orang lain sempurna kalau kita lakukan itu? Anda kalau misalkannya datang ke tepi laut, Anda lihat pada sore hari, itu matahari mau masuk ke dalam, seolah-olah dia tenggelam dalam lumpur. Maka Nabi Muhammad menceritakan seorang Zulkarnain yang melihat seolah-olah matahari dari lumpur. Harusnya dia nggak bilang begitu, harusnya dia bilang gini. Dia harusnya dibilang gini kalau dia mau menipu. Matahari itu tenggelam dalam laut. Tapi enggak, dia menceritakan visualisasi manusia. Bagaimana mungkin itu terjadi kecuali dia memang mendapatkan informasi dari Tuhan? Bagaimana mungkin dia bisa menceritakan bahwa Nabi Isa itu tidak pernah dibunuh? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Padahal Yahudi mengatakan mereka telah menghabisi Isa. Padahal orang Nasrani mengatakan, Kristen mengatakan dia telah mati menebus dosa. Tapi kalau diuji dengan menggunakan hati nurani dan dalil kitab suci,
Terbukti Tuhan mengatakan ini anakku, anakku yang tunggal, kepadanya aku berkenan. Yohanes 8:37. Yang menginginkan kematianku adalah bapaknya iblis. Kalau kalian bapaknya adalah Allah, baca Yohanes 8:37. Kenapa bisa tervalidasi dengan kitab kalian? Kata Yesus, Yohanes 8:37 sampai 40. Kalau bapakmu adalah Allah, tentu kalian mengasihi aku. Yang kalian inginkan membunuh aku. Kalian melakukan keinginan bapakmu sendiri. Iblislah yang menjadi bapakmu, dia pembunuh sejak semula. Tapi apa yang kalian lakukan? Kalian bilang memang betul dia telah mati dihabisi oleh Hansip Romawi atas kehendak Bapa sendiri. Sementara Yesus katakan, Bapa itu menginginkan anaknya dikasihi. Sekarang saya tanya, Yahudi, Kristen, Islam, siapa yang mengasihi Yesus? Oh, kalian bilang kalian mengasihi. Orang kalian tiap tahun tepuk tangan kok dia mati di tiang salib kok. Kami siang malam membela kehormatan dia dengan mengatakan, tidak brother, dia tidak pernah terkutuk brother. Tapi kalian percaya Paulus, Galatia 3:13, dia terkutuk. Siapa yang lebih sayang? Mengatakan seseorang terkutuk, mengatakan seseorang mulia. Siapa yang lebih sayang? Siapa yang lebih mengasihi? Saya atau Anda? Bagaimana mungkin Nabi Muhammad bercerita 1400 tahun, tahun 2025, Jibril dan Unirifa mampu buktikan siapa yang lebih mencintai Yesus antara Anda dan saya. Bagaimana mungkin Nabi saya ini bisa tahu kejadian ini, Dek? Maka mustahil dia adalah orang biasa. Atau kalau kamu, gini aja, kalau kita sepakati dia bukan dari Tuhan, maka konsekuensinya kamu harus mengakui dia manusia super. Itu. Nah, kalau mau menunjukkan cacatnya Nabi saya, oh Nabi kamu kan tidak ada moral. Bawakan dalilnya, mari kita bahas. Dengan hati tenang, dengan pikiran waras. Tidak ada kebencian. Menggunakan kajian kaidah-kaidah ilmiah. Nah, begitu adekku. Itu ya syarat jadi Nabi itu memiliki sifat wajib. Satu sifatnya haruslah sidik, berkata benar, artinya tidak pernah berdusta sepanjang hidupnya. Bukan berarti tidak pernah salah. Salah dengan berdusta beda. Salah itu ada kaitan dengan kemampuan. Contoh, saya lupa. Itu bukan pilihan, tapi itu kemampuan. Karena saya punya natur yang memang pelupa. Saya tidak sengaja menyenggol orang. Itu bukan pilihan, tapi itu kemampuan. Tapi berdusta itu pilihan. Setiap siapapun punya kemampuan berdusta. Tapi masalahnya, mau atau tidak? Nah, jadi kalau bicara tentang kemampuan, Allah maklum. Kamu nggak mampu hafal Al-Quran, Jibril? Nggak mampu hafal Al-Quran? Silakan, nggak berdosa, nggak apa-apa. Apakah ia nggak mampu menghafal Al-Quran? Masa anak yang Down syndrome aja bisa hafal Al-Quran? Artinya menghafal Al-Quran itu bukan masalah mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak mau. Makanya yang mau menghafal Al-Quran dapat hadiah dari Allah. Yang tidak mau ya sudah, begitu. Begitu adekku. Jadi Nabi Muhammad itu standarnya adalah sidik, fatonah, amanah, dan juga tablik. Tablik ini tidak perlu saya jelaskan ke kamu karena ini artinya dia menyampaikan wahyu, dia tidak menyembunyikan. Begitu. Kalau manusia biasa kan kayak Bang Jibril nih. Ah, saya nggak mau lah ceritain ke Uni. Nanti kalau saya ceritain ke Uni nanti bahaya Uni ngamuk-ngamuk. Ah, enggak. Dia Nabi itu apa yang harus disampaikan dia nggak boleh simpan. Harus sampaikan. Manusia biasa banyak pikiran. Ah, janganlah saya sampaikan nanti ngamuk. Nabi Muhammad contohnya, ketika dia menyampaikan bahwa saya adalah Rasul. Bahaya nggak buat dia? Bahaya. Tapi wajib dia sampaikan. Dia tidak boleh peduli dengan kejahatan orang. Dia harus sampaikan karena itu tugas dia. Tablik, sidik, amanah, fatonah. Ini sifat Nabi saya, karakter Nabi saya. Silakan. Maha benar Allah dengan segala Maha benar firman-Nya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah keluar. Ya. Oke, bisa bertanya lagi? Silakan sepuasnya. Oke, sepuasnya. Sepuasnya satu pertanyaan. Oke, tadi Ya, kan kamu udah follow katakan akunnya Pak Jibril belum? Kamu bisa tanya-tanya masalah literasi paganisme, tentang literasi sama beliau, insya Allah beliau Oke. kompeten. Kalau mau tanya tentang perbandingan agama yang lebih lengkap, kamu follow Pak Zuma ya. Oke. Kamu juga boleh bertanya ke beliau. Gitu. Oke, terima kasih. Berkaitan dengan hal itu, tadi dikatakan bahwa kenabian Rasul itu memang berasal dari apa yang dikatakan Al-Qurannya, mengatakan bahwa dia itu memiliki hati yang jujur. Tadi katakan memang Al-Quran. Saya mau bertanya, apakah ada bukti lain
di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul. Bukti lain selain dari dalam Al-Quran. Pernyataan dari Allah berarti. Ya, kemudian pertanyaan kedua, ini berkaitan dengan ketika dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling disegani atau orang yang tidak pernah berbuat dosa ya, atau pernah? No. Tidak pernah berbuat dosa. Diksinya gini, diksinya adalah dia adalah sudah terdapat kepada diri Nabi kami suri tauladan. Oke. Suri tauladan itu adalah contoh yang baik secara lisan dan perbuatan. Oke, Begitu. perbuatannya baik. Lalu berkaitan dengan, saya pernah dengar tak begini, Nabi Muhammad itu memiliki istri di bawah umur. Betul nggak? Ya, silakan. Sayyidah Aisyah Dan radhiyallahu 21 anhu. berapa istri Muhammad? Gak nyampe 21. Oh, Tidak sama 21 seperti ya. Salomo dan Jadi Daud yang ketika- memiliki istri ratusan. Oke, kenapa Paulus tidak mengangkat anak yang di bawah umur itu menjadi anaknya, malah menjadikan Paulus? dia sebagai istri? Paulus? Rasul Muhammad. Oh, jangan samakan ya Paulus sama Nabi Muhammad, nanti kita Oke. ke sana. Jadi Sangat berbeda. Baik. Pertanyaan kedua ya. Tadi mengapa? Tunggu. Pertanyaannya satu dulu. Biar saya nggak, karena saya harus pakai dalil kan. Nggak mungkin Dulu, saya dulu. tuh bisa loncat-loncat Ini ya. pertanyaan yang lanjut tadi memperjelas ya. Tadi berkaitan dengan Nabi Muhammad yang menikahi beberapa gadis dan menikahi anak di bawah umur. Jadi kenapa Nabi Muhammad ini menikahi anak di bawah umur? Kenapa dia tidak mengangkatnya sebagai anak saja? Kan itu lebih Oke, efektif mantap. daripada Ya, bagus. nikahinya. Oke. Dengarkan, saya tahu dari berapi-apinya ini sudah mulai masuk ke dalam mungkin apa yang diajarkan kepada kamu. Nggak masalah, saya maklumi ini kok. Saya masih apresiasi kamu. Kamu dalam surah Al-Quran kami ya, dalam surah As-Saff ayat ke-6 dikatakan bahwa, dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sudahku yang namanya Ahmad. Ini Rasul Nabinya Muhammad SAW. Kemudian dia adalah penutup Nabi ya, dalam surah Al-Ahzab ayat ke-40. Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah, penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini dua dalil yang kamu minta untuk pertanyaan pertama. Yang kedua tentang kenapa Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah bukan mengangkat jadi anak. Kamu tahu tidak di Islam itu tidak boleh sembarangan bersentuhan kulit antara orang yang tidak sedarah dan tidak ada hubungan kekerabatan. Kamu paham itu? Oke. Kamu tahu tidak, kalau satu orang satu rumah, ketika dia wanitanya belum balik, ini harus kamu pahami nih, perempuan belum balik, bukan anak kandung dari seseorang, kesentuh ketika orang ini berwudu, bayangkan bagaimana kami diizinkan berzina loh. Sedangkan melihat yang bukan miliknya saja, melihat yang bukan auratnya saja, maksudnya melihat aurat dari wanita yang bukan miliknya, dosa. Dan ketika umat Islam itu berwudu, ketika kulit bersentuh kulit dengan laki-laki dengan perempuan yang sudah balik, maka batallah wudunya. Artinya tidak suci lagi dia. Dengarkan saya baik-baik ini. Kenapa Nabi Muhammad tidak menjadikan dia anak angkat? Berbahaya, justru jadi fitnah besar. Jadi istri aja udah fitnah, apalagi jadi anak angkat. Kalau jadi anak angkat, dia tidak punya hak melihat rambut Sayyidah Aisyah. Dia bakalan tinggal satu rumah. Kenapa dia jadikan? Ngapain Sayyidah Aisyah butuh bapak angkat? Orang bapak kandungnya aja sahabat Nabi yang bahkan menjadi khalifah kedua setelah Nabi Muhammad. Apa untungnya bagi Sayyidah Aisyah punya bapak angkat seorang Nabi, sementara bapaknya saja adalah sahabat terdekat Nabi ini? Nah, kenapa beliau menikah? Kenapa beliau menikahi Sayyidah Aisyah? Itu harus bertanyakan. Karena nanti perkara fikih wanita tentang bagaimana merawat kami wanita ini ketika kami datang bulan berkaitan dengan hal yang intim. Nabi Muhammad adalah tipikal laki-laki pemalu, tidak suka menyebutkan kata-kata yang vulgar. Nanti ketika ada salah satu sahabat perempuan datang bertanya tentang bagaimana cara membersihkan hadas waktu lagi datang bulan, Rasulullah keberatan, agak sedikit keberatan menjelaskan, sementara beliau harus jelaskan. Maka menggunakan istrinya sebagai orang yang mengalami hal tersebut dan tahu hal tersebut, maka lebih berhak istrinya. Faktanya Sayyidah Aisyah jadi ulama, tempat bertanya kemudian setelah Rasulullah wafat. Begitu juga dengan fikih suami istri. Kenapa harus Sayyidah Aisyah? Karena istri yang lain sudah berumur.
Mereka tidak secerdas Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah dari kecil dibina, otaknya cerdas, hafalan hadisnya 2000 lebih. Maka kehadiran Sayyidah Aisyah adalah apa yang dikehendaki oleh Allah untuk mengajarkan kepada wanita bagaimana cara menjadi istri yang baik menurut standar Islam. Bagaimana cara bangun dari tidur, sejak bangun dari tidur sampai menutup mata jadi seorang istri. Diajarkan oleh Sayyidah Aisyah. Kenapa? Kalau Nabi Muhammad yang mengajarkan bagaimana cara jadi perempuan, ini sama saja kayak, masa kamu lebih perempuan dari saya? Perempuan yang lebih tahu. Kami yang lebih tahu. Jangan ajarkan kami cara jadi perempuan. Kalian laki-laki tidak berhak. Karena kami lebih tahu. Kami yang lebih tahu bagaimana cara memperlakukan diri kami, psikologi kami. Maka Sayyidah Aisyah adalah guru. Tapi wahyu yang disampaikan Allah disampaikan kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah menyampaikan. Makanya banyak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Contoh nih, ini contoh ya. Nih, ini harus Sayyidah Aisyah nih. Karena kalau istri-istri yang lain belum tentu ingatannya seperti Sayyidah Aisyah, dan umurnya pun ya mereka kan sudah lebih tua. Gitu. Jadi ketika Rasulullah wafat, banyak nanti apa yang sudah diajarkan bertahun-tahun itu akan disampaikan, ditransmisikan. Nah, ini salah satu contoh kenapa harus ada Sayyidah Aisyah, ya. Ini penting nih buat kamu nih. Ini kamu bertanya alasan, maka saya jawab kenapa, why. Ya. Nah, nih. Ini salah satu contoh kenapa harus Sayyidah Aisyah bukan yang lain-lain. Mana ini? Nah, ini. Nih ya, kamu lihat nih. Nih, perhatikan ini. Informasi tuduhan orang Kristen selama ini kepada Nabi saya, dituduh Nabi saya nggak pernah bersunat. Maka untung Sayyidah Aisyah dijadikan istri sama beliau. Kalau jadi anak angkat, nggak mungkin Sayyidah Aisyah boleh melihat kemaluan beliau. Kalau istri-istrinya lain nggak mungkin. Kenapa? Mereka nggak bisa mengajar, belum tentu bisa ngajar. Mereka sibuk dengan urusan kehidupan mereka sebagai seorang istri. Kenapa? Usia juga tak lagi muda, susah untuk menjadi pengajar. Sayyidah Aisyah yang menceritakan kepada kami cara bagaimana jika khitan bertemu khitan. Tinggal lihat diksinya Al-Quran ini bukan diksi vulgar loh. Mohon maaf ya, diksinya itu bukan mohon maaf. Seperti dalam Yeskiel pasal 23 nomor 20 diceritakan kelamin berbentuk keledai. Na'udzubillah min dzalik. Tapi di sini dikatakan jika khitan bertemu khitan maka telah wajib mandi. Aku pernah melakukan dengan Rasulullah. Apa artinya ini? Ketika seorang pria dan seorang istri dan suami berhubungan badan, artinya mereka sudah dikhitan, maka mereka wajib mandi junub. Ini ajaran Islam, wajib mandi junub. Kenapa harus ada Aisyah? Karena Sayyidah Aisyah lah yang mampu mengingat ini apabila ditanya berkali-kali oleh istri-istri para sahabat. Inilah kenapa Sayyidah Aisyah kemudian dinikahi, untuk mentransmisikan ilmu tentang wanita, tentang bagaimana cari suami istri yang baik dan benar menurut Islam. Karena kami diajarkan, diatur. Setelah hadas besar, hadas kecil, kami harus mandi junub. Inilah kenapa Sayyidah Aisyah dijadikan istri. Dan ketika Sayyidah Aisyah jadi istri, saya tanya sama Anda, tunjuk satu orang yang membenci Rasulullah pada zamannya yang keberatan dengan pernikahan beliau. Kalau tidak ada yang keberatan, kenapa orang Kristen yang baru muncul 2025 kok malah keberatan dengan pernikahan orang yang bahagia? Bahkan Sayyidah Aisyah mengatakan sangat mencintai suaminya. Kan lucu. Jadi itu tidak bermasalah. Kita tidak bisa ngambil parameter moralitas zaman dulu dengan sekarang. Karena kalau kita ambil parameter moralitas zaman dulu dengan sekarang, maka mohon maaf, kamu blunder nanti kitab sucimu. Parameter dulu, kamu tahu tidak? Yesaya pernah disuruh telanjang sama Tuhan. Hosea suruh bersundal sama pesundal. Apakah itu Tuhan tidak bermoral? Daud dulu pernah diambilkan istrinya Saul, diberikan kepada Daud. Tuhan sendiri yang lakukan. Apakah Tuhan tidak bermoral? Kan tidak bisa seperti itu. Nah, tetapi di sini tidak ada satupun unsur moralitas yang terganggu ketika Sayyidah Aisyah dinikahi sama Nabi Muhammad. Kecuali ada riwayat Sayyidah Aisyah mengaku, saya disiksa, dihantam, dicambuk, ditombak. Nah, itu baru Nabi Muhammad tidak bermoral. Tapi faktanya Sayyidah Aisyah, bahkan ketika Nabi Muhammad sudah meninggal, dia tidak menikah lagi dengan laki-laki manapun. Psikologi perempuan nih, kalau suaminya tidak membahagiakan di awal, dia akan cari laki baru. Bukti dia tidak mau berganti suami karena dia tahu nanti ketika dia mati dan kemudian dihidupkan kembali, dia akan menikah dengan suami yang dia statusnya mati sebagai suami tersebut. Dalam Islam begitu ya. Kalau saya meninggal
dalam keadaan menjadi suaminya, menjadi istrinya Fandi, nanti di surga kalau kami sama-sama masuk surga kami berdua lagi. Tapi ketika Fandi meninggal, saya istrinya menikah lagi dengan orang lain, saya akan bertemu dengan suami terakhir. Itu Islam. Maka Sayyidah Aisyah tidak pernah menikah lagi. Apa itu maksudnya? Kalau beliau nggak mau bersama Rasulullah di surga, ngapain beliau nggak nikah lagi? Harusnya nikah. Emang nggak ada yang mau sama beliau? Masih muda beliau kok. Ini bukti bahwa Nabi kami orang yang bermoral, istrinya aja nggak mau berpisah dengan beliau. Bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat, di surga. Bayangkan, kalau beliau tidak bermoral, bukan kalian yang mengatakan, tapi istri-istrinya. Tunjuk satu istri, tunjuk satu nama istrinya yang pernah mengatakan beliau tidak bermoral. Ada nggak yang mau bercerai sama beliau? Ada nggak istri yang mau bercerai? Bahkan beliau yang mau menceraikan istrinya bahkan nggak jadi. Gara-gara Allah berkata, jangan-jangan ini lebih baik. Kenapa? Dia kan manusia biasa. Artinya beliau adalah laki-laki yang bermoral dan sangat mencintai istrinya. Faktanya istrinya nggak ada yang mau berpisah. Itu bukti Nabi saya itu adalah orang yang bermoral baik kepada istri-istrinya. Nggak ada satupun istrinya yang minta, saya tersakiti dengan kelakuannya Nabi Muhammad, saya pengen berpisah deh. Begitu. Silakan. Oke. Tapi saya mau kasih materi kamu, buat kamu jadikan PR, boleh nggak? Ya. Oke. Silakan. Saya mau kamu buka Matius 23 nomor 15. Teman-teman jangan lupa beli minyak kemiri aku ya, lihat jenggot aku udah panjang nih. Ya. Aku jualan dulu ya. Kamu cari dulu Matius 23 nomor 15, aku jualan dulu. Teman-teman jangan lupa, saya bikin minyak kemiri asli sendiri ya. Ini buat yang botak-botak ya, yang mengalami kerontokan rambut, kebotakan. Jangan lupa beli, order sama aku di DM Uniripa, no oplos, nggak dicampur sama minyak manapun, dosa. Ini minyak kemiri bakar buat alis ya, ini buat alis. Yang mau mensupport dakwah aku dan juga bisnis aku, jangan kasih uang, beli produk aku supaya aku semakin giat untuk berusaha. Rasulullah itu seorang pedagang dan juga pendakwah. Para ulama kita yang datang ke Indonesia itu mereka berdakwah sambil berdagang. Bang Zuma berdakwah dan sambil berbisnis juga. Saya juga akan mengikuti jejak-jejak mereka. Yang mau order di DM langsung saya, nanti saya terima teman-teman. Insya Allah saya juga akan menjual produk-produk yang pertama, kriteria produk yang harus saya jual adalah alami, natural, back to nature ya. Yang kedua, produk-produk yang saya jual itu produk yang insya Allah dikerjakan sama tenaga ahli ya. Yang ketiga, kalau ini bukan ahli lah, ahlinya saya ini, alat cuma racik gini doang, masa harus pakai ahli, harus sekolah S2 juga kan enggak. Ini kan tahu cara bikinnya gimana. Ini saya nih ekstrak sendiri nih, saya ekstrak sendiri, saya pakai sendiri nih, rambut saya pakai ini. Emang agak lepek di awal, tapi ya namanya ikhtiar buat rambutnya tebal dan cantik kan. Harganya berapa? Harganya kalau nggak salah tuh 50 milian, jadinya nanti sekitar 100 ribuan, sudah termasuk ongkir. By the way mahal loh ongkir dari Ternate loh ya. Begitu. Dimana belinya? Jangan keranjang kuning, di follow akun saya. Yang beli bilang saya beli, nanti langsung saya follow, nanti kita DM-an. Silakan Iston. Edis Botak beli, Edis Botak. KS saya follow, nanti DM. Silakan Iston. Matius 23:15 sudah. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya bukan menghujat, tetapi bertanya kan, karena memang Nggak apa-apa, kenyataannya Dek, paham. Muhammad memiliki beberapa istri, bukan menghujat, tapi Nggak kenyataannya apa-apa. bertanya. Oke. Nah, tadi Matius pasal 23 ya, ayat ke-15 ya. Ya. Katakan di sini bahwa celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah itu ia bertobat, kamu menjadi dia menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Konteks Yesus berbicara di situ kepada siapa? Ini berkonteks Menurut kamu? pada Menurut kamu? ini konteksnya Pemahaman pada kamu? saat berbicara kepada ahli Taurat. Ahli Taurat. Dari sekte Farisi ya? Ya, sekte Farisi sama ahli-ahli Oke. Taurat dan orang Farisi. Kamu pelan-pelan, santai ya. Matius 23:15. Saya sedang tidak menyerang, tapi ini buat pembelajaran kamu dan PR kamu. Di ayat ini saya mau bertanya.
Di sini Yesus mengatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, hai orang munafik. Kamu tahu kan dalil di mana Yesus mengatakan hati-hati dengan ragi Farisi? Ya. Artinya apa itu? Hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi. Paham? Berarti di situ Yesus mengatakan orang Farisi itu orang munafik. Paham? Oh iya, betul. Nah, dan Yesus mengatakan, celakalah kamu, hai ahli Taurat dari sekte Farisi, Oke. yang mana dia ini, orang ini, mengarungi lautan, mengajarkan agamanya yang baru muncul yang bertentangan dengan Yesus, kemudian menjadikan orang yang mengikuti agama dia itu menjadi umat terjahat sepanjang masa. Sepakat nggak kamu dengan ayat itu seperti itu interpretasinya? Moderator di mute tuh yang menghujat Nabi Muhammad itu. Iston silakan dibuka. Baca baik-baik, baca pelan-pelan. Apa tadi? Jadi Di dalam konteks Matius 23 ayat ke-15 ini, Yesus mengatakan, celakalah kamu. Berarti ada orang yang celaka di sini kan? ya. Siapa yang celaka ini? Dia dari ahli Taurat dari sekte Farisi. Ya. Dia mengajarkan agama baru Ya. yang bertentangan dengan Yesus. Kemudian mengajarkan keluar Yerusalem Oke. dengan menyeberangi lautan dan menjelajah daratan. Kemudian menjadikan pengikut agamanya menjadi lebih jahat daripada dia. Paham nggak itu? Ya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau memang ada tokoh yang dimaksud oleh Yesus seperti ini, siapakah satu saja orang Farisi dari kalangan ahli Taurat yang membawa agama baru yang tidak pernah diajarkan Yesus, kemudian mengajarkan keluar Yerusalem, kemudian pengikutnya menjadi orang-orang yang paling jahat sepanjang masa dan memiliki sejarah dan riwayat kejahatan yang terstruktur menggunakan kaidah agama. Tunjukkan orang Farisinya, tunjukkan agamanya. Silakan. Oke. Jadi kalau kita melihat tadi kaum Farisi itu bukan hanya pada Paulus ya. Paulus itu adalah Saya salah belum satu. bawa Paulus. Ini Saya bawa- bertanya satu orang. Brother, dengarkan pertanyaannya. Saya jangan membela sesuatu yang belum saya. Jangan membela sesuatu yang belum saya lemparkan. Ini saya lemparkan anak panahnya nanti. Saya belum nih. Saya lagi bertanya sama kamu. Siapa satu orang? Karena kalau konsekuensinya kamu tidak bisa sebutkan satu nama, artinya Yesus berbohong. Oke. Karena nggak ada satupun orang yang dari Farisi ngajarin agama baru yang bikin orang jahat, nggak ada berarti. Tapi harus ada, karena Yesus nggak mungkin berbohong. Supaya menyelamatkan Yesus dari tuduhan berbohong, maka harus bisa tentukan satu nama. Siapa orang Farisi yang salah membuat- satunya Kayafas. Kayafas. Ya, Kayafas tunjukkan kapan Kayafas mengajarkan agama baru dan pengikutnya siapa yang membuat kejahatan di muka bumi? Siapa itu? Coba tunjukkan data-data. Tunjukkan data-data. Ya, kalau tidak ada, gini cara diskusi sama saya. Ya, Oke. saya akan tunjukkan data. Silakan kamu seorang mahasiswa boleh ambil literasi dari website saya, mesia.org ini. Kamu coba klik ini, mesia.org. Di sini temanya adalah Nabi palsu menurut Yesus, menurut Bible part 1. Nanti part 2-nya nyusul. Oh, ya. Ini adalah ciri Nabi palsu tersebut. Serigala berbulu domba. Kamu paham nggak artinya ini? Ya. Serigala berbulu domba artinya dia penjahat, tapi tampilannya, packagingnya seperti orang baik. Ngerti kan artinya? Ya. Maka yang nabi palsu dan penyesat orang celaka ini haruslah orang yang mengaku mengikuti Yesus. Oke. Nah, maka siapakah orang yang mengatasnamakan Yesus ngajarin ajaran baru? Ini saya tunjukkan sama kamu. Ini data nih. Pertama, kita bicara bahwa Paulus adalah ahli Taurat dari sekte Farisi. Kisah Para Rasul pasal 23 nomor 6. Nih, dia mengaku sebagai orang Farisi. Aku adalah orang Farisi. Terpenuhi satu syarat. Kedua, Paulus adalah tokoh pertama yang mengajarkan agama Kristen yang jauh berbeda dengan ajaran Bani Israel. Ini fakta tak terbantahkan karena Kristen tidak sama dengan Yahudi. Kisah Para Rasul pasal 11:25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Maka pengikut Kristen pertama kali disebut di tangan Paulus di Antioquia, bukan Yerusalem. Terpenuhi
Nubuatan kedua, ciri-ciri kedua dan ketiga. Paulus mengajarkan Kristen keluar dari Israel karena mengaku dipilih untuk non-Israel. Kamu tahu kalau dia mengaku dipilih untuk non-Israel? Sementara Petrus dipilih untuk orang Israel. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa bukan Yahudi. Ini ciri-ciri keempat. Ciri-ciri kelima, yaitu dia mengajarkan ke seluruh alam keluar Yerusalem. KPR 27 nomor 1, setelah kuputuskan bahwa kami harus berlayar ke Italia. Italia adalah daerah-daerah sekitaran Eropa. Dan Roma. tahu ya, iya dekat-dekat Italia, Roma, daerah-daerah sana, Jerman segala macam nanti ya, daerah dekat-dekat itu. Kamu tahu tidak? Salah satu akademisi bernama Juan Cole, seorang akademisi bernama Juan Cole, ini baru fakta di pembuktian nih. Kenapa ternyata agama yang paling banyak menghabisi nyawa orang adalah Kristen, pengikut Paulus. Nih, diagram penghabisan nyawa oleh orang Kristen. Dan kamu tahu tidak, kejahatan yang keji yang dilakukan betul-betul masuk dalam daftar kejahatan sejarah, inkuisisi gereja Katolik yang dilakukan kurang lebih 500 tahun, Dek. Ini nggak main-main loh. Inkuisisi 500 tahun itu berapa generasi, Dek, korbannya? Kamu tahu inkuisisi nggak? Kalau Paulus itu menghabisi Stefanus, kamu tahu itu? Inkuisisi ini menghabisi orang yang berbeda, Dek. Orang yang dituduh bidat. Paulus menghabisi Stefanus karena dituduh bidat. Ingat di ayat itu. Orang yang bertaubat mengikuti penyesat itu, kejahatannya 2 kali lipat seperti penjahat itu. Si penyesat itu membunuh Stefanus, sementara pengikutnya menghabisi orang yang lebih banyak daripada si Paulus. Apa kejahatannya? Kejahatannya sama persis kejahatannya. Paulus menghabisi Stefanus karena dituduh bidat. Inkuisisi gereja, inkuisisi orang Protestan itu terjadi ratusan tahun karena mereka yang dihabisi dituduh bidat. Satu. Yang kedua, kamu tahu tidak? Nih, kejahatan tokoh-tokoh Protestan. Nih. Ya, buku kejahatan terhadap Yahudi itu ditulis dalam buku namanya Vom Semampora. Ternyata buku itu mempengaruhi Hitler. Hitler terpengaruh untuk ngapain? Nih, ini data yang saya tunjukkan. Ini kamu lihat https www.one4israel. Ini datanya. Kamu cross check nanti. Kamu bisa klik nih di website saya. Kamu klik ininya. Nah, ini saya kasih aja deh kayak gini nih. Kamu klik angka 2-nya. Nanti kamu diarahkan kepada literasinya. Lalu kamu klik di sini. Maka kamu akan dibukakan. Kamu klik warna merah itu. Kamu akan diarahkan kepada satu situs punya Kristen, di mana di sini diakui, bukan cuma ini satu-satunya ya, banyak ya, bahwa Luther ini ya, dia telah membuat buku antisemit yang mana menginspirasi Hitler. Kamu tahu Holocaust itu di Jerman? Itu dilakukan oleh orang-orang beragama Kristen Protestan. Jahat itu. Maka betullah ternyata kata Yesus bahwa pengikut orang ini lebih jahat daripada Paulus. Tunjukkan kejahatan berjamaah yang dilakukan oleh umat Islam. Kalau kamilah yang dikatakan sebagai orang pengikut orang Farisi itu. Nabi Muhammad bukan orang Farisi. Maka tunjukkan kepada saya satu nama selain Paulus yang menjadi orang Farisi, menjadi tokoh satu agama yang agamanya banyak berbuat kejahatan di sepanjang sejarah. Tunjukkan satu nama kecuali Paulus, maka saya bantah bahwa saya hapus artikel saya ini. Kalau ada orang yang lebih cenderung sesuai dengan data tersebut, maka saya akan hapus. Berarti bukan Paulus. Begitu. Silakan, brotherku. Oke. Sebenarnya kalau disampaikan tadi Mbak atau Ubi yang disampaikan tadi, sebenarnya kalau dikatakan adalah Paulus adalah orang Farisi, sebenarnya dia itu adalah orang Farisi yang tidak percaya Yesus ya. Dia tidak percaya dan nggak ada Yahudi yang percaya Yesus, sayang. Ada. Yahudi semua. Ada, banyak. Cai, orang yang beragama sekte Farisi dan Saduki itu sekte sesat. Pada waktu itu mereka itu adalah justru orang-orang yang menghendaki kematian Yesus. Yang percaya kepada Yesus adalah orang yang dipilih Yesus, itu pun bukan sebagai Tuhan. Kalau memang Petrus, Yohanes semua percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, secara psikologis kenapa dia kabur ketika Yesus ditangkap? Kalau memang mereka percaya Yesus adalah Tuhan, saya nggak usah sama Tuhan, jalan deh. Saya temenan sama polisi aja saya udah berani loh. Saya kalau punya temen nih
letnan, kolonel, kapolda, mungkin saya petantang petenteng nih. Nggak takut saya, apalagi jalan di pasar. Saya pakai emas yang sebesar 5 kilo. Takut nggak saya? Nggak, orang jalan sama kapolda kok. Ini 12 orang jalan sama Tuhan. Tahu kalau dia Tuhan. Satu malah ngejual. Yang satu mengingkari dia, Petrus. Yang lain kabur ketika ditangkap. Ini bukti bahwa orang-orang ini nggak percaya bahwa ini orang berhebat. Kenapa? Ya bisa jadi nggak percaya. Tiba-tiba kalian bilang dia dipercaya sama orang Yahudi. Coba lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu seorang sahabat yang bahkan menantunya Ali bin Abi Thalib bahkan mau menggantikan posisi beliau ketika beliau hendak dihabisi sama orang lain waktu beliau tidur. Beliau gantikan posisinya pura-pura. Seandainya waktu itu orang ingin menghabisi nyawa Nabi kami, itu yang meninggal itu Ali loh. Abu Bakar Siddiq, bahkan beliau rela menjadi dipatok ular kakinya demi membiarkan Nabi saya tidur. Kepercayaan ini yang dimiliki oleh orang yang betul-betul bisa membuktikan orang ini benar nih, nggak bohong nih. Secara psikologis, Umar rela nyawanya dihabisi lebih baik daripada nabinya dia papain. Siapa? Satu lagi, Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, Nabiku tidak pernah berbohong. Cat menancapkan bendera di Yerusalem ketika mereka berhasil menguasai Yerusalem. Bahkan setelah Nabi saya meninggal pun mereka masih percaya semua sama Nabi saya. Siapa lagi? Utsman. Utsman sebagai menantu. Ada tidak mengkhianati Nabi saya? Siapa murid-murid kecuali orang-orang yang tidak terlalu dekat dengan Nabi saya, yang kaum munafik yang ketakutan masuk Islam karena harta benda? Sebut siapa yang betul-betul yang sudah masuk dari kalangan. Siapa lagi? Budak yang bersama Nabi saya itu. Anak angkatnya Zaid bin Haritsah. Anak angkatnya yang dituduh sama orang Kristen bahwa Nabi kami mencuri istrinya. Bayangkan, ada nggak Zaid bin Haritsah itu mengingkari dan pergi dari Nabi saya dengan mengatakan itu tidak benar, itu orang ngambil bini orang? Ada nggak? Bahkan ketika Zaid bin Haritsah dipilihkan kedua pilihan, mau ikut dengan keluargamu, Zaid bin Haritsah ini hilang loh dulu, lalu dijual dia menjadi budak, ya. Tapi ketika Nabi saya katakan kepada Zaid, kamu sudah bertemu orang tuamu, Zaid, kamu mau ikut saya atau ikut orang tuamu? Apa kata Zaid? Saya tahu siapa Anda, saya ikut Anda. Padahal dia jadi budak loh. Dia lebih memilih jadi budak Nabi saya ketimbang anak kandung dari bapaknya loh. Ada apa dengan Nabi saya ini? Lalu apa kata Nabi Muhammad? Hari ini ku angkat kau jadi anak. Bayangkan. Tapi kalau Anda bilang murid-murid Yesus percaya sama Yesus, kenapa kabur ketika Yesus mau ditangkoi polisi Romawi? Petrus tuh sok-sokan di awal, saya akan menyerahkan nyawa saya padamu. Ternyata belum ayam berkokok diingkari 3 kali. Masih hidup loh orangnya loh. Saya bilang nih, jangankan saya temenan sama Tuhan nih, sebangku SD sama Tuhan nih, sebangku nih. Lu Tuhan ya? Iya. Coba buktikan lu Tuhan. Oke, lu lihat nanti di kolam ya, gue jalan di atas kolam. Keren banget coy. Lagi buktikan dong kalau lu Tuhan. Oke, gue turunin roti ya. Saya nggak akan pernah pergi dari orang ini. Walaupun gue nggak takut. Tuh ada ini, kita berjalan di rel kereta nih. Ayo berdua kita di sini. Gue nggak akan minggat. Gue jalan sama Tuhan kok. Nanti lu hidupin lagi ya. Tenang gue. Nih rel kereta api mau jalan nih. Nggak akan beranjak saya dari situ. Kenapa? Orang saya lagi jalan sama Tuhan kok. Tapi bukti bahwa murid-muridnya tidak ada yang percaya bahwa dia adalah Tuhan ketika dia ditangkap sama Hansip Romawi. Apa yang dilakukan muridnya? Kabur. Orang kalau saya udah bilang nih, jangankan Tuhan, temenan sama Bang Zuma aja saya jalan, misalnya saya ke pasar sama Bang Zuma, petenteng. Bang Zuma bisa karate. Mau di Cimande Cikalong nanti sama Bang Zuma. Enggak, jangankan Tuhan, sama Bang Zuma saya. Bang, kita ke pasar yuk bang. Beli minyak kemiri, beli kemiri bang. Oke dek, abang yang temanin. Bang Zuma di belakang. Apa? Mungkin gitu saya mungkin. Apa kau? Mungkin gitu saya. Sok-sokan mungkin saya. Kenapa? Saya percaya sama Bang Zuma karena saya lihat dia bisa karate. Takut kok, aku adik Bang Zuma. Adik Bang Zuma nih. Nah ini sama Tuhan loh. Udah hidup bareng sama Tuhan. Dikasih lagi sama Tuhan makanan. Tiba-tiba mau ditangkap malah kabur. Apa nggak ODGJ nih kalau yang mengatakan bahwa orang ini percaya loh dia Tuhan? Nggak gitu cara percaya. Kalau percaya itu kayak sahabat-sahabat Nabi saya tuh. Meninggoy pun mau. Remen saya kalau sama Bang Zuma. Jangan Bang Zuma deh. Ya. Gitu. Itu logika. Udah. Saya ajak kamu berasio di sini. Udah. Lanjut. Maaf ya. Tadi menanggapi tadi. Sebenarnya kalau apa yang dikatakan tadi itu tidak selamanya benar ya. Dikatakan tadi Mbak Uni itu bahwa tidak ada orang Yahudi yang percaya sama Tuhan Yesus. Coba baca di Kisah Rasul, Mbak.
Bagaimana banyak orang Yahudi yang menerima Yesus, Menerima sebagai apa? menerima sebagai Tuhan. Di mana? Dalam Kisah mana? Rasul Kisah Rasul nomor? pasal 1. Pasal 1 nomor? Pasal 2. Kisah para Rasul pasal 1 nomor 1 apa pasal 1 apa nomor pasal 2 nih? Pasal 2. Pasal 2 nomor berapa, Dek? Ayat 22 coba baca. 22. Tentang khotbah Petrus. Selesai ke Kisah para Rasul pasal 2 nomor. Tapi tadi belum terjawab ya, Dek. Nama satu orang dari sekte Farisi yang menyesatkan banyak orang dan membuat orang-orang itu jadi penjahat itu belum terjawab ya. Kisah para Rasul nomor 2 pasal 2. Saya bingung nih, pasal 2 nomor berapa? Nomor 22. Tadi sudah sama. Saya udah Oke. katakan tadi. Oh iya, oke nih ya. Ya, belum terjawab yang tadi, tapi nggak apa-apa lah, saya nggak paksa kok. Tadi kan sudah sampaikan. Tadi yang sampaikan orang Farisi yang dimaksud Yesus itu adalah Kayafas dan iman. Kayafas Di mana tertulis itu? Di mana Kayafas pernah menyebarkan agamanya sendiri keluar dari Yerusalem, kemudian agama tersebut pengikutnya jadi penjahat. Saya minta data, kalau nggak ada berarti gagal tuduhannya. Oke, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu habisi oleh tangan bangsa-bangsa durhaka, tetapi Allah membangkitkan Dia, di mana tertulis orang Israel percaya, kok malah ini khotbah Petrus yang mengajarkan supaya ikut percaya. Di mana tertulisnya, Dek? Kalau orang Israel percaya, Dek. Ini bingung. Yang mana nih, Dek? Sudah di ayat 25-nya, Dek. Sorry. Oh, salah. Ya. Ini Yang mana, Dek? Bukan khotbah terus. Yang mana, Dek? Pasal 2 ayat 5. Pasal 2 ayat 5. Oke. Kisah para Rasul pasal 2 nomor 5. Kita baca. Waktu itu di Yerusalem diam-diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengarkan rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata ini orang Galilea? Bagaimanakah mungkin kita masing-masing bisa mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal, mana di sini dituliskan mereka percaya Yesus sebagai Tuhan. Saya sudah baca sampai ke 9. Dan mana, Dekku? Nggak ada, Dek, di sini. Di Yudea. Yang mana, Dek? Yang Yudea, berapa, Dek? Yudea. Ayat ke berapa, Dek? Yudea. Ini suka bercanda ya, nggak tersinggung nggak, Dek? Ini suka bercanda ya. Ini agak lucu orangnya emang. Ayat 9 dan 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Baik, mari kita baca. Ayat 11. Kita orang Partia, Media, Elam. Dengar ya. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus, Asia, Persia, Pamfilia, Mesir dan Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun pengagama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, perbuatan. Dia ini kan Pak Petrus yang bilang kalau orang ini, orang itu, orang ini, orang itu mendengarkan perkataan Yesus. Bukan mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan. Ya apaan sih, Dek? Astagfirullah, Dek. Mahasiswa loh, Dek. Mana? Itu kan Petrus yang mengatakan, kita orang ini, kita orang Padang, orang Ternate, orang Makassar, orang Jawa, kita sudah melihat bagaimana minyak kemiri Uniriva sangat luar biasa menumbuhkan rambut. Jangan lupa dibeli ya, bukan berarti saya mengatakan bahwa semua orang telah membeli, punya saya. Beda, Dek. Maksudnya ini adalah orang Yahudi yang mendengarkan Injil dan mereka percaya. Yang mana, Dek? Yang mana? Dia orang Yahudi jangankan jadi Tuhan, Dek, jadi Mesias saja mereka tombak, Dek. Gimana mau percaya mereka Yesus itu nabi asli? Orang sudah meninggoy depan mereka kok. Kamu tahu nggak ciri-ciri nabi palsu menurut orang Yahudi? Meninggoy kalau mereka habisi. Makanya nabi-nabi terdahulu mereka habisi nyawanya. Karena itu meyakinkan mereka kalau dia mati berarti itu palsu. Gimana mereka mau percaya orang dua meninggoy kok? Kamu tahu Ulangan 18:20, apabila seorang nabi mengatakan sesuatu yang tidak aku firmankan, nabi itu harus meninggoy. Jadi kalau ada nabi yang meninggoy, menurut mereka itu palsu. Makanya tertulis dalam kitabmu, di kitab orang Yahudi,
terkutuklah yang mati di tiang salib. Maka orang yang mati di tiang salib menurut mereka adalah orang terkutuk. Gimana mereka mau percaya itu Mesias? Jadi supaya kamu cerdas, pakailah serum Uniriva ini ya, serum yang menumbuhkan rambut dari kebotakan, yang menumbuhkan alis dan kumis dan jambang. Jangan lupa beli, harganya 100.000. Itu termasuk ongkir, dikirim kemana saja, asal jangan ke negara-negara luar sana yang haram jadah, biayanya mahal. Jangan ya, nggak sanggup saya. Minyak kemiri bakar juga menghasilkan tumbuh-tumbuh bulu-bulu ya, buat teman-teman Kristen yang botak karena dipangkas habis sama Bang Zuma. Silakan beli ke saya, nggak perlu syahadat ya. Order ke saya, orang Kristen yang bulu-bulunya telah dipangkas Bang Zuma, dipangkas Bang Jibril, dipangkas oleh para apologet Islam. Silakan diorder minyak kemiri bakar dari saya, harganya 100.000. Minyak kemiri original yang akan dicampur dengan rosemary untuk menumbuhkan rasa percaya diri kalian kembali, agar kalian bisa berdiskusi lagi dengan tenang dan menginjili kami yang konon katanya mau menginjili tapi malah balik kami injili. Silakan Adik Iston. Oke, udah ya. Kalau soal tadi tanya jawab, saya mundur. Gak apa-apa, ini gentleman, saya apresiasi. Andai kamu ada di depan saya ajak kamu tos 5 variasi, ceret, tap, seret. Sayangnya kita jauh. Artinya saya respect dengan orang seperti kamu yang berani mengakui. Memang harus gitu kita sifat ya, Dek ya. Sifat kita itu tahu, katakan tahu, tidak tahu jangan sok tahu. Itu kalau kita tidak tahu, kita sok tahu. Rasa sok tahu itu akan menutupi ilmu masuk. Tapi ketika kita mengatakan kita tidak tahu, kita sedang mengizinkan ilmu masuk. Kita membuka hati. Inilah ciri-ciri orang yang tidak sombong. Orang yang sombong adalah orang yang mengatakan tahu tapi tidak tahu. Tapi orang yang ciri-cirinya terdapat ketidaksombongan adalah orang yang mengatakan apa adanya tentang dirinya. Uni sangat luar biasa apresiasi. Berharap rata-rata Kristen seperti ini supaya kita bisa saling transfer knowledge. Kalau Uni salah, luruskan. Uni manusia biasa. Kalau Uni menyinggung perasaan, maafkan. Uni manusia biasa. Tapi ketika yang Uni sampaikan, adekku, tidak bertentangan dengan akalmu, tidak bertolak belakang dengan hatimu, tidak terbantahkan secara ilmiah, tervalidasi secara ilmiah, kalau kau tolak itu, urusanmu dengan pencipta langit dan bumi, bukan dengan saya. Ketika kau nanti masuk neraka gara-gara menolak kebenaran yang tak terelakkan ini, maka kau mampu lagi nanti berkelit di hadapan Tuhan. Saya kan dilahirkan Kristen, kenapa saya masuk neraka? Kan salah Tuhan lah. Kenapa saya nggak lahir dari rahim Muslim? Nanti saya datang dengan sayap dan kuda poni. Iston. Di Komal Fandi Ahmad 04 jam 16.38 waktu Ternate saya pernah berkata, kebenaran yang telah saya sampaikan kurang lebih 2 jam di hadapanmu sia-sia, Iston. Lalu kau mengeluh kau masuk neraka jahanam, Iston. Tidak bisa. Keringatku bercucuran, Iston, karena aku nggak hidupkan AC dari tadi. Untuk siapa? Supaya kau menerima kebenaran, adikku Iston. Tapi kau tolak. Sementara kau tak mampu membantah. Dan sekarang kau masuk neraka, kau mengeluh, Iston. Malaikat, cabut bulunya, campak ke dalam neraka jahanam. Udah. Udah lanjut. Gitu. Oke, lanjut bertanya kalau masih lanjut. Lanjut, tanya aja. Oh, oke. Bebas bertanya. Bebas, puas. 1.001. Tadi 1.001 pertanyaan udah dikurangi 5 pertanyaan. Berarti masih sisa 96 pertanyaan. 96.000 pertanyaan lagi. 966 pertanyaan lagi. Silakan. Pertanyaannya, apakah manusia itu bisa menghakimi? Bisa, Pak Hakim kan manusia. Itu bukan. yang memberikan akhir zaman ya, tergantung mau menghakimi dalam masa apa nih. Menghakimi orang Kristen ya nggak bisa lah, seluruh manusia harus orang yang disalahpahami lah yang datang. Yang dituduh siapa? Masa yang datang saya? Yang kalian tuduh Tuhan kan Nabi Isa. Masa saya yang harus meluruskan? Saya udah ngomong sini aja kamu nggak percaya. Harus dia yang turun sendiri untuk membuktikan bahwa dia bukan Tuhan. Biar kalian ini semua pelongo nanti. Betapa sayangnya Allah sama kalian loh. Bahkan kalian sebelum berhadapan dengan Nabi Isa, the real Yesus Christ yang turun nanti, kalian berhadapan dengan orang-orang yang mencintainya dulu nih. Pasukan Nabi Isa kalian hadapi dulu. Nggak terbantahkan. Masih juga ngotot. Bang Zuma ngomong ditolak, Bang Jibril kasih data ditolak, saya bicara ditolak. Nanti dia turun langsung, tampar bola balik. Dalam Matius 7:21, kamu baca sekarang.
Udah. Matius 7:21. Lagi sibuk. Tidak, bentar, belum selesai. Ini saya tanggung nih, klimak belum selesai nih. Apa kata Yesus pas turun? Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang mengikuti kehendak Bapakku. Apa kata Yesus? Enyahlah kalian pelaku kejahatan. Bukankah kami telah bernubuat dengan namamu? Kami berbujizat dengan namamu. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa Yesus tidak kenal kalian? Orang kalian manggil dia nanti Yesus, Yesus. Sejak kapan namanya berubah jadi Yesus? Ditampar kalian. Aku bukan orang Yunani hantu belau. Aku ini orang Ibrani, ibuku orang Aramaik. Nama aku kok jadi Yesus. Maaf ya. Contoh kamu. Ini kamu nih. Tuhan Yesus itu tidak pernah menolak disembah. Ya, Tuhan Yesus patung tidak juga nggak pernah menolak disembah. disembah. Emang ketika saya mau nyembah speaker nih, speaker, saya mau nyembah kamu ya. Beda. Ada nggak dia nolak? Ini kan benda mati. Ya Speaker udah. kan benda mati. Ini saya panggil anak buah saya dulu, saya sembah ya. Kira-kira nih kalau dia nggak nolak dia Tuhan nggak? Sembah dia sebagai Tuhan, pasti Ya kalau dia saya nolak. sembah dia sebagai Tuhan, dia nolak nggak? Dari mana kamu tahu? Yaudah deh, saya sembah Coba. Fandi. Mau nggak aku sembah jadi Tuhan Fandi? Oke, udah. Kalau dia nggak nolak, berarti dia Tuhan. Aduh, bahaya deh kalau gitu parameternya. Dia berarti mengaku diri dia sebagai Tuhan. Sejak kapan dia ngaku sebagai Tuhan? Jangan Oke. memfitnah kekasihku, kecintaanku Nabi Isa masih putra Maryam loh, Dek. Kalau kamu memfitnah, kamu berhadapan dengan Uni patok nanti nih. Uni Udah, dari tadi udah. sabar-sabar nih. Sabar-sabarnya Oke, ini udah. punya batas, Dek. Kalau udah menghina, menghujat Nabi saya, memfitnah Nabi saya nggak terima, ya. Jangan fitnah Nabi saya lah. Dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Dia Oke. manusia. Bahkan kamu baca Yohanes 17 ayat 3 tuh. Dia tidak pernah Udah. mengaku sebagai Bapa. Udah, saya nyerah. Wah, Udah. Jadi syahadat. Dia saya usul saya menganggap sanggahan, tapi kalau kirain mau syahadat. bukan syahadat lah. Saya Kristen. Jadi kalau saya Kayak Islam. adalah orang yang masih kurang mampu, maksudnya tidak Iya. melampaui kakak. Jadi wajar kalau saya kalah nyerah. Jadi kalau Iya, mudah-mudahan oke lah, nggak apa-apa. kakak bisa menemu orang Kristen yang lebih hebat lagi. Jangan, saya sama kamu aja terus. Kenapa saya pengen kamu seumur hidup bertanya ke saya? Saya nggak peduli menang Saya kalah. bukan orang pintar. Loh, Dek, jangan insecure dong. Murid-murid Yesus kamu tahu nggak dipilih dari orang-orang yang mana? Yang tidak bersahaja, yang tidak terpelajar. Yesus saja percaya diri kan. Masa saya nggak percaya sama kamu? Saya yakin. Kenapa saya senang dengan kamu? Kamu adalah orang yang menempatkan diri pada posisinya. Insya Allah orang seperti ini tuh orang-orang yang akan masuk ilmu pengetahuan ke dalam dirinya. Saya nggak ngajak kamu Islam loh ya. Saya ngajak kamu berakal, ngajak kamu pintar. Terlepas dari nanti kamu tetap tidak mau keluar dari agamamu, itu tidak masalah bagi saya. Kenapa? Allah saya ajarkan saya untuk menjalankan tanggung jawab hanya menyampaikan saja. Nanti kamu tetap jadi Kristen, kamu tetap adik saya. Mungkin suatu saat kita bikin jurnal karya ilmiah berdua nanti. Judulnya adalah transisi kitab suci dari perspektif Islam Kristen. Gak masalah. Saya justru senang malah punya teman Kristen. Kalau bisa jangan semua orang Kristen dulu lah masuk Islam sebelum Nabi Isa turun. Kami nanti nggak berdebat lagi sama siapa coba. Kalau perlu orang seperti kamu tetap Kristen aja dulu. Ya kan? Nanti kalau sudah baru, wah, masih juga udah KO masih menolak, berarti baru kamu dikatakan orang yang kafir. Kafir itu artinya menolak kebenaran. Tapi kalau sudah tahu semuanya benar, ini udah tahu salah, masih juga di Kristen, dan kemudian kamu dipanggil oleh Allah, maka kata Allah kepada kamu, khalidina fiha, kamu di neraka, kamu kekal selamanya. Kalau umat Islam yang berdosa itu nanti setelah dihukum masih bisa keluar dari neraka karena syafaat Nabi Muhammad, orang yang syirik dan kafir kepada Allah, adikku, ini merinding nih ya, tidak pernah keluar dari neraka. Udah, Pak, saya pamit keluar. Aduh, takut sama neraka, Dek. Bukan. Oh, bukan. Kan perdebatan itu kan kalah dan menang. Jangan, no. Bukan masalah dan menang. Adindaku, no, salah. Bukan kalah dan menang. Bukan. Saya Benar mengalah. dan salah, Dek. Kalah. Dek, debat itu perkara benar dan salah seharusnya ya, Dek ya. Bukan perkara menang. Uni kalah depan kamu, Uni lebih bangga. Uni lebih bangga kalah depan kamu daripada menang di hadapan orang kamu. Kalau profesor berdebat sama mahasiswi, kalau profesornya menang justru profesornya bodoh. Profesor nggak boleh menang di hadapan mahasiswi kalau berdebat. Harusnya dia kalah. Karena Imam Syafi'i ajarkan saya, salah satu ulama besar saya, aku akan kalah menghadapi satu orang yang tidak berilmu daripada menghadapi 10 orang cerdas. Aku akan menang. Artinya apa? Justru orang-orang berilmu itu tidak boleh mengakui bahwa dia menang melawan orang tidak berilmu. Itu kehinaan terhadap dirinya. Justru kalau kamu bilang saya menang, saya hina rasanya. Kenapa? Kok saya harus menang melawan kamu? Nggak bisa. Harusnya kamu menang melawan saya. Seharusnya saya kalah di hadapan kamu. Itu baru kemuliaan bagi saya.
Begitu dalam Islam itu, Dek. Oke. Dah, saya panggil keluar. Ya. Ada Nanti mau yang beli lain. minyak kemiri uni nggak? Jangan lupa minyak, minyak kemiri uni ini buat numbuhin rambut. Lah, kok turun? Minyak kemiri. Beli dulu. Ya udah deh. Ya, itulah teman-teman, mudah-mudahan Iston, ya saya berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga Allah pemilik hati yang membolak-balikkan hati, semoga Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kembalikan lelaki tersebut kepada fitrahnya, ya Allah, jangan tutup hatinya, ya Allah, berikan rahmat hidayah kepadanya, ya Allah, berikan dia orang-orang yang dekat dengannya yang mampu menggugah hatinya, menunjukkan mana benar mana salah, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Berakhir sudah diskusi dan debat Nona Rifa yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini, terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.